Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dan seluruh umat manusia di mana Anda berada. Syukron alhamdulillah, dalam kesempatan sore hari ini kita masih diperkenankan untuk bertemu. Apa yang nanti kami sampaikan betul-betul menjadikan satu ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk sore hari ini kami akan berbicara tentang apa yang pernah dialami oleh si Salid, si Mujahid yang melakukan perjalanan suluk menuju usul. Di tengah perjalanan ada yang namanya warid atau bisikan di dalam hati terkait apapun. Bapak Ibu, warid atau bisikan itu ada macam dua. Ada warid minasyaiton dari nafsu, ada warid minallah dari Allah. Tanda di antara keduanya itu sangatlah jelas. Apa tanda warid minan nafsi? Itu jelas. Pertama, menjauhkan hatimu dari Allah. Walaupun sifatnya seakan-akan mendekatkan hatimu pada Allah. Contoh ini. Di dalam bisikan menyebutkan bahwasanya kehendak, kekarepan dirimu untuk mencapai cepat kewusulan itu selalu melekat dalam hatimu, belum bisa kau lepaskan, sehingga berpotensi hatimu dihadapkan berbagai cahaya atau hal-hal yang lainnya yang menjadikan ta'ajub, keheran-heranan ketika saat kau melakukan suluk menuju usul pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tanda Kalau ini bisikan dari nafsunya sendiri yang pada umumnya disebut syaitan,
di dalam hatimu itu masih aja ada pengukuhan atas diri makhluk, semua hal sumber itu datangnya. Hati-hati. Ini dua tanda yang sangat besar. Saya ulangi, pertama, menjauhkan hatimu dari Allah, walaupun dilewatkan seakan-akan itu mendekatkan dirimu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya kau bertambah jauh darinya. Contoh tadi saya katakan. Yang kedua, di dalam dirimu selalu mengukuhkan bahwasanya sumber perkara hatimu selalu melihat dari makhluknya. Ini adalah petanda bisikan itu dari nafsunya sendiri. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Warid minallah, betul-betul petunjuk dari Allah untuk si salib. Justru sebaliknya, terkadang Anda mengalami hal yang tidak paham, tapi dalam hatimu itu meyakini bahwasanya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dari diri makhluk. Apapun itu bentuknya, apapun. Yang kedua, dalam hatimu selalu menempatkan bahwasanya dirimu selalu mendahulukan atas diri Allah sumbernya semuanya. Boleh saya katakan, ketika warid itu datang, hatimu selalu bertajalli, sehingga dalam hatimu sudah tidak ada lagi perkara yang berdiri selain daripada hidup itu sendiri. Ini perbedaan di antara dua warid. Kemudian, apa tujuan Allah meletakkan warid dalam satu manusia, hati manusia, dan siapa saja yang dikehendaki terletaknya warid dalam hati manusia? Perlu diketahui bahwasanya ketika saat manusia, hati maksudnya, menghadapi kondisi apapun, itu semata-mata dalam diri manusia ada istilah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah menghadapkan diri kita sebagai manusia tentang perkara apapun, itu merupakan satu ujian dari Allah. Mereka manakala mempunyai pondasi
dalam dirinya tentang akhlak ilahiyah, kemudian dia melakukan zikir pada Allah, maka Allah akan menempatkan warid di dalam dirinya. Hanya hati seorang hamba yang selalu melakukan munajat lewat ritual zikir, warid akan dihadapkan atau diperintahkan Allah di dalam hati para hamba yang seperti ini, dengan maksud dan tujuan untuk mengusir penjajahnya hati. Sebab manusia tanpa kecuali siapapun kita, hati menjadi budaknya hawa nafsu. Sekali lagi saya katakan, semua manusia, ya, siapapun kita, dalam hati akan menjadi budaknya hawa nafsu. Dalam kurung, banyak di antara kita sebagai manusia yang hatinya menjadi budaknya hawa nafsu. Berarti jagat atau negara hati kita telah terjajah oleh musuh yang disebut hawa nafsu. Innahu lakum aduwwum mubin. Ini perlu kita sadari. Selama hati masih terjajah dan menjadi budaknya hawa nafsu, selama itu pula hati tidak akan pernah bisa sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapanpun, bahkan sampai mati pun, dia tidak akan pernah dikatakan menghadap Allah dengan benar. Walaupun secara fisik statusnya menjadi apapun, tidak bisa. Saya ulangi, selama hati masih terjajah oleh nafsunya sendiri dan menjadi budaknya hawa nafsu, selama itu juga hati tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Walaupun sampai mati, hatta zurtumul maqabir. Na'udzubillah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Apabila ada bisikan-bisikan terhadap golongan seperti ini, golongan yang terjajah, jelas itu dari nafsunya sendiri. Allah memerintahkan warid dalam hati seorang hamba, khusus hamba yang sudah mengenal yang berakhlak ilahiyah, dengan maksud dan tujuan adalah mengusir penjajahnya hati yang disebut sebagai ahli zuhud. Sekali lagi saya katakan, maksud dan tujuan Allah menghendaki memerintahkan waridnya turun di dalam hati seseorang, ya, hati seseorang ahli zuhud, bertujuan untuk mengusir penjajahnya hati, sehingga hati itu bisa menempatkan dirinya di tajalli mutlak. Kalau hati sudah menempatkan dirinya di tajalli mutlak,
Tajalli mutlak itu gimana? Hati merasa dengan sendirinya muncul keakuan Allah. Jadi apapun yang datang itu perannya hati menetapkan keakuannya Allah. Berarti ini nafsu penjajah sudah keluar dari negaranya hati karena diusir. Allah senantiasa menjaga golongan mahfud yang seperti ini atau bahkan golongan maksum. Golongan mahfud ini golongan yang hati sudah duduk di musyahadah pada Allah. Walaupun terkadang dia keluar masuk. Untuk mencapai kesempurnaan, kemahfutan menuju kemaksuman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, apa tugas kita sebagai manusia saat di dunia? Yang paling mendasar adalah menyempurnakan pengabdianmu terhadap Tuhanmu. Bahasa syariat, kau dituntut asyhadu bisa sampai pada illallah. Asyhadu bisanya sampai pada illallah, menghadapnya hati bisa sampai pada hidup dalam keesaannya, itu tidak terlepas hati harus berakhlak ilahiyah. Apa akhlak ilahiyah? Etika perbuatan hati yang berdasarkan ketauhidan untuk mengesahkan pada Tuhan. Ini akhlak ilahiyah. Akhlak yang ada dua. Istimaiyah, akhlak secara syar'i untuk membangun, menata etika jasad, melakukan perbuatan yang baik. Sehingga mengapa dalam syar'i ada dua hukum, hukum larangan dan hukum taat. Hukum larangan dan hukum perintah yang di dalamnya bercabang-cabang hukum. Yang manakala kita menjalankan perintah dan meninggalkan segala larangan, ini disebut takwa. Ini akhlak istimaiyah berkenaan dengan jasad. Sedangkan akhlak yang nomor ilahi ini hubungannya dengan hati. Maksud hati adalah ruh, jiwa. Bagaimana jiwa mendapatkan satu kedamaian, ketentraman, keantengan tanpa ada protes sedikit pun. Bagaimana caranya jiwa itu bisa damai, hanya satu, bertemu Allah. Kedamaian, ketentraman hanya satu, bertemu Allah. Maka secara otomatis akhlak ilahiyah ini didorong di dalam hukum hakikat menuju ma'rifat. Itu pelajarannya adalah tauhid. Manakala seseorang hatinya tidak mengasumsi pelajaran hakikat menuju ma'rifat, sangatlah mohal orang tersebut bisa duduk di tajalli mutlak. Enggak bisa. Mohal orang itu hatinya
mulus dan tulus mengokohkan semua keakuan Allah yang berperan. Ingat, walillahil masyriq wal maghrib. Semua jagat timur dan barat, apapun itu adalah kepunyaan Allah. Dan Allah sendiri yang berkehendak, Allah sendiri yang mengatur, Allah sendiri yang segala-galanya. Intinya yang berperan itu adalah Allah sendiri. Kita secara teori, secara ilmu, secara keimanan itu percaya. Menggerakkan, yang mengatur, yang membikin semuanya itu Allah. Cuman mengapa hati menetapkan ketika saat berlaku itu susah untuk bertajalli? Itu tadi karena di dalam hati kita ada penghijaban, ada pembatas. Yang pembatas inilah yang kami sebut sebagai zuyin. Apa ya? Zuyin itu adalah pepaes. Adalah keluknya, beluknya nafsu yang membuat terhadap hati kita yang seakan-akan ini benar. Sehingga dengan begitu hati kita tidak bisa menerobos di dalam alam musyahadah. Bukan perkaranya Allah terhijabi. Allah mau hal terhijabi dengan sesuatu. Karena di mata Allah sesuatu itu adam. Sesuatu itu tiada. Bagaimana mungkin Allah terhijabi oleh sesuatu dalam hatimu, sementara Allah dhaharat bi kulli syai'in. Allah nyata-nyata di dalam segala sesuatu. Hati kita terhijabi itu oleh karena hati kita melihat sesuatunya, bukan melihat si yang berperan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kembali kepada warid. Secara bahasa warid adalah, secara lugat bahasa warid adalah bisikan. Bisikan di dalam hati terkait apapun. Itu betul-betul dari Allah, manakala dalam hatimu itu langsung melihat yang berperan. Bisikan apapun bentuknya, kalau hatimu duduk di sini, itulah warid minallah. Bapak Ibu, kita harus waspada. Ketika saat kita melakukan hajat, ketika saat kita melakukan zuhud khalwat, ketahuilah bahwasanya di situ nafsu tidak melepaskan begitu saja, tidak. Dia terus merecoki kita, dia terus mempengaruhi kita lewat berbagai macam kejadian. Banyak di antara kita si salik yang terjebak di dalam kepentingan nafsu di situ yang kita tidak tahu. Contoh, kita ditemukan para nabi, para rasul, para malaikat Allah, cahaya, surga, neraka, apapun bentuknya. Dengan maksud dan tujuan nafsu supaya kita berbangga diri, supaya kita takjub, heran diri
Akhirnya kita terlena dibuatnya. Disitulah akan bermunculan satu karomah. Hati-hati, itu semuanya adalah bisikan nafsu di dalam diri kita untuk berhenti, tidak ingin terus berjalan sampai ke musyahadah. Sehingga mengapa di dalam maqam mukasyafah itu ada dua golongan, kasab suwari dan maknawi. Kasab suwari adalah kasab di mana hati terlena, terbuai dengan isi di dalam mukasyafah. Akhirnya kita tidak bisa sampai ke musyahadah untuk bertemu pada Allah. Asyhadu tidak sampai ke illallah. Sedangkan kasab maknawi, kasab di mana hatimu hanya lewat saja ketika saat ditemukan apa yang ada di dalam maqam mukasyafah. Jelas. Saya ingatkan cara untuk melepaskan diri dari kasab tersebut. Hatimu harus seyakin-yakinnya bahwasanya yang memperjalankanmu, yang mempertemukanmu dengan berbagai makhluk macam apa yang sifatnya ghaibiyah, itu di situ Allah. Inilah kasab manawi. Kau akan bisa sampai musyahadah. Bapak Ibu, kau tahu orang hamil. Orang hamil itu perutnya buncit. Orang hamil perutnya buncit. Di situ ada dua perkara. Ada yang mengeluh, padahal itu yang diharapkan. Mengeluh, terasa sakit. Tidur ke kiri juga enggak enak. Tidur ke kanan juga enggak enak. Apalagi tidur tengkurap. Jomplang gini. Tapi itu yang dia cari. Kalau dia menikmati, aku yakin kau akan berhasil. Tidak banyak mengeluh. Karena inilah tujuan pokok kehidupan. Munculnya satu kehidupan yang disebut kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kelahiran seorang. Kita lihat di dunia luar. Katanya melahirkan itu sakit. Tapi mengapa? Kok berulang-ulang kali? Tahu kalau sakit kok berulang kali. Memang Allah melupakan sakitnya itu ketika saat datangnya satu kenikmatan. Berkumpulnya antara seorang suami dan seorang istri. Coba kalau ketika berhubungan itu Allah tidak melupakan sakitnya, kemungkinan si istri akan lari. Allah sengaja lewat syahwatul farji, nikmatnya itu Allah melupakan. Itulah rahmat Allah. Akhirnya habis punya anak satu, dua punya tiga punya 4, sampailah 12. Bahkan ada sampai 24. Itu rahmat Allah. Artinya ketika saat kita suluk menghadapi ujian apapun di muka kita, baik di dalam muhadharah yang berbentuk takdir enak gak enak, ataupun di dalam mukasyafah, manakala kita kondisikan hati senantiasa
melihat Allahnya yang berperan. Inilah akan sampai pada tujuan di musyahadah. Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya yang sudah menerima hatinya tentang ajaran Allah ini dan sudah mengamalkan, tetap kami doakan sukses sampai tujuan. Dan yang sudah ke musyahadah, tetap kami doakan sampai pada peringkat maksum. Satu hal yang harus kau ingat, jangan pernah kau berhenti selevel dengan mursyidmu. Kau harus lebih tinggi dari segalanya. Itu harapan saya. Wa ashiru ma'ruf. Mari kita berlomba-lomba untuk mencapai pada tingkatan yang teratas. Artinya, jangan pernah menjadikan hatimu berputus asa perkara yang kau hadapi yang bersifatkan kurang enak. Jangan. Bangkit dan semangatlah hatimu untuk selalu mengibarkan bendera tauhid dalam hatimu, berarti berlaku akhlak ilahiyah. Inilah sedikit apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.